Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Anissa. Kali ini aku akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah dasar perpajakan, yaitu mengenai tax treaty. Nah teman-teman semuanya, ada yang udah tahu belum tax treaty itu apa sih? Sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tax treaty. Check it out. Nah teman-teman, tax treaty atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, merupakan pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas penghasilan yang sama. Adapun tujuan dari tax treaty yang pertama adalah menghindari pajak berganda yang akan membebani dunia usaha, yang kedua meningkatkan investasi asing, yang ketiga meningkatkan sumber daya manusia atau SDM, yang keempat sebagai pertukaran informasi untuk mencegah pengelakan pajak atau tax evasion, dan yang terakhir yaitu kedudukan negara adalah setara. Bisa diartikan tujuan dari adanya tax treaty ini adalah agar para wajib pajak tidak dikenakan pajak dua kali, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebelum saya memaparkan lebih jauh mengenai isi dari perjanjian P3B antara Indonesia dengan Finlandia, sedikit akan saya jelaskan tentang P3B itu bersumber dari mana sih. Nah, awal mula adanya persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B ini dimulai dengan berdasar pada Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan telah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir pada Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tadi, yaitu mengenai pajak penghasilan. Tepatnya pada pasal 32A menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian dengan pemerintahan negara lain, yaitu untuk bertujuan menghindari pajak berganda dan juga pencegahan pengelakan pajak. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu apa sih yang di cover di dalam tax treaty. Nah, jadi yang pertama ada person cover, yaitu orang atau badan yang merupakan penduduk dari suatu negara. Jadi ketika kita bicara mengenai tax treaty, kita juga bicara mengenai orang yang dicakup di dalam tax treaty tersebut. Nah, contohnya misalkan saya sebagai penduduk Indonesia merupakan cakupan dari tax treaty, atau bisa juga badan atau perusahaan Indonesia yang didirikan di Indonesia merupakan cakupan juga dari tax treaty. Nah, tidak hanya status yang berstatus single, artinya tidak hanya orang atau badan yang memiliki satu kewarganegaraan, tapi ketika orang atau badan yang memiliki dua status secara pajak sekaligus atau dua status kewarganegaraan, itu juga merupakan cakupan dari tax treaty. Ini dinamakan dual resident. Nah, lalu jika ada orang atau badan yang memiliki dua status sekaligus secara bersamaan, itu bagaimana? Apakah orang atau badan tersebut tidak dikenakan pajak sama sekali, atau bahkan mereka bayar pajaknya double gitu, dua-duanya atau ganda? Nah, justru adanya tax treaty ini adalah untuk menghindari orang orang bayar pajak double. Jadi adanya tax treaty ini untuk menghindari hal tersebut. Maka cara penyelesaiannya, jika ada orang atau badan yang punya dua status secara bersamaan atau dua status residen secara lebih dari satu negara, itu bagaimana? Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, tahapan yang pertama ini yaitu permanent home, di mana kita melihat berdasarkan tempat tinggal tetap orang tersebut, apakah orang tersebut bertempat tinggal di dalam satu negara saja atau justru dia memiliki tempat tinggal di negara lain. Nah, jika seperti itu bagaimana? Jadi dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu berdasarkan ekonomi dan personal relations. Jika secara ekonomi orang tersebut memiliki pendapatan yang lebih besar di negara A, maka tax treaty-nya yaitu dikenakan di negara A tersebut. Tetapi sebaliknya, jika orang ini mempunyai pendapatan yang lebih besar di negara B, maka dia dikenakan tax treaty-nya di negara B.
Nah, di sisi lain, selain kita melihat dari sisi ekonomi, kita juga bisa melihat dari sisi personal. Jadi, ketika tadi mungkin dari sisi ekonomi si orang ini ternyata pendapatannya lebih besar di negara A, maka dari itu tax treaty-nya dia dikenakan di negara A. Tetapi ternyata dari sisi personal, si orang ini memiliki keluarga yang memang tinggal di negara B, sedangkan di negara tersebut tidak ada siapa-siapa. Itu bisa terjadi atau kemungkinan terjadi si orang ini ternyata dikenakan di tax treaty-nya di negara B. Nah, jika seperti itu, apa yang harus dilakukan? Jadi tahapan selanjutnya yaitu dinamakan habitual abode, berdasarkan menghitung hari berapa lama orang ini tinggal di negara tersebut. Misalkan orang ini tinggal di negara A lebih lama daripada di negara B, jadi otomatis ya dia dikenakan tax treaty-nya di negara A. Tetapi, nah hal ini juga bisa berlaku sebaliknya ya teman-teman. Tetapi bisa juga si orang ini misalkan dia ternyata tinggal di dua negara tersebut, harinya sama misalkan. Nah, kalau misalkan kayak gini bagaimana? Jadi tahapan selanjutnya, tahapan yang keempat, yaitu dilihat berdasarkan nationality atau citizenship, berdasarkan kewarganegaraan dan kependudukan si orang itu. Jadi dilihat nih orang ini tuh kewarganegaraannya atau kependudukannya di mana, legal kependudukannya tuh di mana. Tapi bisa jadi juga si orang ini misalkan mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus yang berbeda dan juga mempunyai dua kependudukan di dua negara yang berbeda. Itu bisa saja karena memang ada beberapa negara yang memperbolehkan seseorang mempunyai dua kewarganegaraan yang berbeda sekaligus. Nah, jika hal ini terjadi, maka tahapan yang terakhir yang dilakukan yaitu para kompeten pajak negara yang satu dengan negara mitra P3B lainnya bertemu atau dengan negara yang bersangkutan itu bertemu dan membahas masalah ini, kasus yang terkait, sehingga ini dinamakan sebagai mutual agreement procedure. Nah, di mana ini adalah peraturan administratif yang diatur dalam P3B untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari perjanjian P3B antara Indonesia dengan Finlandia, di mana ini saya kutip dari undang-undang yang berisi tentang perjanjian P3B Indonesia dan Finlandia, tetapi saya hanya mengambil sebagian dari isi tersebut karena banyak banget di situ pasal-pasalnya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, di sini saya mengambil sampel. Jadi perbedaan atau perjanjian P3B antara Indonesia dan Finlandia, yaitu yang pertama dilihat dari pajak yang ditanggung. Nah, kalau Indonesia, pajak atas bunga, dividen, dan royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970 disebut sebagai pajak Indonesia. Sedangkan di sisi Finlandia, pajak penghasilan negara, pajak komunal, pajak gereja, dan pajak yang dipotong pada sumber dari pendapatan bukan penduduk itu disebut sebagai pajak Finlandia. Nah, lalu yang kedua berdasarkan bunga. Dari sisi Indonesia, Bank Indonesia atau Bank Sentral Asia, lembaga keuangan lain tersebut yang modalnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebagaimana dapat disepakati dari waktu ke waktu dalam pemerintahan negara-negara yang berkontrak. Lalu dari segi Finlandia, Suomen Pankki atau Bank Sentral Finlandia, dana Finlandia untuk pengembangan industri kerjasama LTD atau Finfund. Finlandia Export Credit Ltd harus dibebaskan dari pajak di negara bagian tersebut. Nah, lalu selanjutnya yaitu berdasarkan tempat tinggal. Nah, penduduk negara kontraktor berarti setiap orang yang berdasarkan hukum negara bagian itu bertanggung jawab atas pajak di dalamnya dengan alasan domisili, tempat tinggal, tempat pengolahan atau kriteria lain yang serupa. Nah, apabila seseorang adalah penduduk dari kedua negara yang berkontrak, nah kayak yang tadi kasusnya, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, dia akan dianggap sebagai penduduk negara di mana dia memiliki rumah permanen, yang tadi ya, permanen home yang tersedia baginya. Jika dia memiliki rumah permanen yang tersedia baginya di kedua negara bagian, dia akan dianggap sebagai penduduk negara yang dengannya hubungan pribadi dan ekonominya lebih dekat atau pusat kepentingan vital. Yang tadi sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan contoh kasus yang pertama tadi. Ini berdasarkan tempat tinggal ya, teman-teman, pengenaan P3B.
Nah, lalu yang kedua, jika negara di mana ia memiliki pusat kepentingan vitalnya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak memiliki rumah permanen yang tersedia baginya di kedua negara, ia akan dianggap sebagai penduduk negara di mana ia memiliki tempat tinggal yang biasa. Dan yang terakhir, jika ia memiliki kebiasaan tinggal di kedua negara atau di kedua negara bagian atau di salah satu dari mereka, otoritas yang berwenang dari negara-negara kontraktor harus menyelesaikan pertanyaan dengan kesepakatan bersama yang tadi ya, yang akhirnya yaitu membuat mutual agreement prosedur. Nah, itu adalah akhir dari tahapan-tahapan yang terjadinya kasus seperti ini. Selanjutnya yaitu berdasarkan pengiriman dan transportasi udara. Nah, yang pertama, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan negara kontraktor dari pengoperasian kapal atau pesawat terbang dalam lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut. Nah, yang kedua, ketentuan nomor 1 juga berlaku untuk keuntungan dari partisipasi dalam kumpulan bisnis bersama atau agen operasi internasional. Itu berdasarkan pengiriman dan transportasi udara. Nah, selanjutnya, berdasarkan keuntungan usaha, laba suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di negara pihak pada persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Lalu yang terakhir yaitu berdasarkan dividen, 10% dari jumlah bruto dividen jika pemilik manfaat adalah suatu perseroan atau selain persekutuan yang memegang secara langsung sekurang-kurangnya 25% dari modal perseroan yang membayarkan dividen, 15% dari jumlah kotor dividen dalam semua kasus lainnya. Ketentuan ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak perseroan sehubungan dengan laba dari mana dividen dibayarkan. Nah, jadi itu ya teman-teman, isi perjanjian P3B antara Indonesia dan Finlandia. Mungkin ini versi kurang lengkap, jadi saya singkat aja. Cukup sekian penjelasan mengenai perjanjian P3B antara Indonesia dan Finlandia dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan, dan maaf juga apabila saya dalam bertutur kata ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan semuanya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.